Saya akan membawa Bapak Ibu Saudara seperti yang apa Yesus ajarkan, yaitu mengenai perumpamaan tentang lalang dan gandum. Tapi saya membawanya dalam versi yang Indonesia. Oleh sebab itu saya membawa judul khotbah saya tentang benih yang baik. Kita bisa lihat gambarnya, benih yang baik. Kita bisa baca di Matius, Bapak Ibu Saudara. Matius 13 ayat 24 kemudian loncat ke 36 sampai 39. Kita baca sama-sama. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain bagi pada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Ayat 36, loncat ke ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-murid, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ayat 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Ayat 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Jelas dikatakan oleh Yesus bahwa benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Amin. Katakan pada tetanggamu, kamu adalah benih yang baik. Atau bukan benih yang baik? Benih yang baik pasti ya Bapak Ibu Saudara. Katakan lagi. Yang lain, kamu adalah benih yang baik. Jangan Bapak Ibu Saudara mengatakan benih yang baik, tapi dalam hatinya, ini menyebalkan. Katakan dengan tulus, kamu adalah benih yang baik. Bukan saya mengatakan, tapi Yesus sendiri mengatakan, Anda telah dipilih menjadi benih-benih yang baik. Amin. Oke, slide yang kedua, boleh? Benih yang baik itu bukan dia yang menentukan bahwa dia benih yang baik. Tapi siapa yang menentukan? Pemiliknya. Petani itu yang menentukan bahwa benih ini baik. Anda dikatakan benih yang baik, bukan Anda yang menentukan. Tapi Allah sendiri yang telah memilih Anda dan saya. Kalau kita lihat gambarnya, petani itu menampi mana yang baik. Yang tidak baik ketiup oleh angin. Tapi benih yang baik dia akan jatuh di tempat yang sama. Allah sendiri yang memilih Anda dan saya untuk menjadi benih yang baik. Bukan karena hebat Anda, bukan karena kepintaran Anda, bukan karena kegantengan Anda, bukan karena kecakapan Anda, tapi karena Allah tahu kamu adalah benih yang baik, yang ada potensi-potensi Allah di situ. Amin. Alkitab berkata, bukan Anda yang memilih, bukan kamu yang memilih. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih Anda dan saya, bukan kita yang memilih Tuhan. Mungkin ada yang di sini yang berkata, oh saya ke gereja, saya bertobat lahir baru itu karena diri saya. Ada enggak yang berkata begitu? Kebanyakan Bapak Ibu Saudara, adik-adik juga, kebanyakan Tuhan sendiri yang mengetuk hati Anda dan saya. Hai, boleh enggak aku tinggal di dalam kamu? Hai, sadar akan dosa-dosamu. Kalau yang lembut tadi yang pertama. Yang kedua, hai, sadar akan dosa-dosamu. Yang ketiga mungkin, woi, sadar. Itu sudah terlalu keras itu. Tapi Allah tidak pernah menyerah dalam kehidupan Anda dan saya. Supaya dia bisa masuk dalam hati Anda dan saya. Untuk menjadikan Anda menjadi benih yang baik. Allah tidak pernah menyerah. Amin.
Kita semua menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat karena Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hati kita. Dan kita mengizinkan untuk Dia masuk, untuk Dia tinggal di dalam kehidupan kita, untuk Dia mengasihi kita, Ia mengampuni kita, Ia memulihkan kita. Itu tergantung Anda dan saya. Respon Anda ketika Anda dipanggil oleh Tuhan. Seberapa lama, seberapa banyak Tuhan harus mengetuk, itu tergantung Anda dan saya. Saya cerita diri saya waktu SMA Tuhan sudah mengetuk saya. Bagaimana Tuhan mengajak saya kembali ke gereja, karena saya nggak pernah ke gereja Bapak Ibu Saudara. Setahun itu cuma 2 kali ya, Paskah sama Natal aja. Tapi anaknya pendeta itu selalu mengajak saya. Tapi saya baik sama dia, sama teman sama dia. Tapi saya nggak pernah mau, saya nggak mau. Saya ikut kelas dasar-dasar Alkitab, kalau di sana namanya katekisasi. Saya ikut, tapi saya nggak pernah tahu artinya apa, Tritunggal itu apa, saya nggak tahu. Saya ditanya Tritunggal, saya bingung juga, saya bingung. Tapi saya tetap ikut. Kemudian waktu saya kuliah, Tuhan juga mengetuk saya. Bagaimana saya harus tinggalkan dosa-dosa saya, tapi tetap aja saya nggak mau. Tapi pada suatu saat ada waktu, Tuhan itu tahu waktunya. Anda dan saya menerima ketukannya. Tuhan tidak pernah namanya menyerah. Dia tahu hatimu kapan diketuk dan hatimu dibukakan. Dia tahu sekali. Dia nggak pernah menyerah. Dan ketika saya di suatu mall, saya sendirian, saya lagi lihat tiba-tiba ada orang yang menginjili saya. Dan di situ saya bilang, kamu orang Kristen ya? Kok berani sekali memberitakan firman Tuhan di depan umum? Anak cewek lagi, saya bilang gitu. Enggak takut dia apa-apain sama orang? Enggak, karena saya percaya sama Tuhan saya. Di situ saya mulai malu. Saya anak Kristen, saya cowok, enggak berani ngomong tentang Tuhan Yesus. Apalagi di mall, bakal dipukulin saya. Tapi ini saya lihat di situ saya mulai sadar. Sedikit demi sedikit saya membuka. Mau nggak ikut live group? Kalau dulu namanya kelompok doa. Mau nggak ikut kelompok doa? Nggak mau saya. Isinya apa sih tentang bahas firman? Saya nggak mau. Tapi lama-lama dia nggak pernah menyerah. Saya salut sama kakak rohani saya dulu itu. Dia nggak pernah menyerah. Dia tanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kapan bisanya? Saya nggak bisa jawab. Saya bilang, ya udahlah, hari inilah. Mereka adakan hari yang seperti yang saya mau. Di situ saya mulai terbuka. Ketika melihat orang-orang yang matanya sipit, memuji dan menyembah Tuhan dan bersorak-sorai. Saya nggak rasis. Tapi waktu itu saya rasis memang. Waktu itu saya rasis. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan di situ saya kaget dan ketika saya melihat mereka begitu tulus kepada Tuhan dan di situ saya mulai buka hati. Ya saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita Tuhan memilih kita. Tapi karena Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kelemahan kita dan Tuhan mau pakai kelemahan kita itu menjadi suatu kebaikan. Amin. Slide yang ketiga. Kalau kita lihat kita tahu bahwa benih itu tidak ditanam secara sembarangan Bapak Ibu Saudara. Allah tahu bagaimana Dia menanam Anda dan saya. Seorang petani juga itu tahu bagaimana dia menanam benihnya di tempat yang tepat. Dia akan memberikan suatu tempat yang baik, yang penuh dengan air. Kalau benih padi itu ya, penuh dengan air, tidak terlalu banyak juga. Dia bikin suatu, ya ini kalau dilihat di gambarnya ini suatu pemetaan. Dia bersihkan semua rumput-rumputnya supaya tidak ada rumput-rumput di situ, akar-akar rumput di situ supaya tidak tumbuh rumputnya. Dia taruh benihnya di situ. Bahkan sebelum benih itu ditaruh, dia harus perlakukan dengan baik. Dia berikan air hangat supaya ada kehangatan di situ. Supaya dia berikan air hangat supaya benih itu bisa berkembang, bisa bertumbuh.
tumbuh tunas, tumbuh tunasnya. Supaya tumbuh tunasnya, baru ditaruh di tempat yang dia persiapkan. Petani begitu tahu benih itu harus ditempatkan di mana. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Ia tahu tempat yang terbaik untuk benih-benih itu. Ia tahu tempat yang terbaik untuk kita di mana ditempatkan. Pertama kali Bapak Ibu Saudara, ingat gak Bapak Ibu Saudara ditempatkan pertama kali bertobat lahir baru? Pernah gak? Dibawa kemana? Bawa ke gereja Bapak Ibu Saudara. Bukan dibawa kemana-mana. Dia tahu yang terbaik yaitu ke gerejanya. Supaya apa? Supaya imannya Anda dan saya itu bertumbuh. Amen. Dia tidak akan membiarkan kalau di dalam yang ayat ini lalang itu tumbuh. Apalagi benih itu masih pertama. Dia kalau ada lalang dia tahu ini lalang atau benih. Tapi kalau kita yang di situ mungkin kita nggak tahu ya ini paling lalang itu salah cabut nanti kita. Tapi kalau seorang petani dia akan tahu persis ini adalah benih, ini bukan lalang. Tuhan tahu di mana Anda dan saya ditempatkan. Yang pertama pasti gerejanya, nggak mungkin ditaruh di tempat yang lain. Ditaruh di gerejanya, dipersiapkan di gerejanya. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membawa jiwa-jiwa yang baru, mengajak jiwa-jiwa yang baru, jangan Bapak Ibu Saudara bawa yang kemana-mana, apalagi anak-anak muda ini, jangan bawa kemana-mana, buru-buru bawa kemana-mana, bawa ke gerejanya, biar mereka juga menerima firman Tuhan, dididik di situ. Yang kan kita mau mengenal satu sama lain, boleh, itu boleh. Tapi kalau kamu atau Anda bawa lebih kepada duniawi, pada akhirnya bukan menjadi benih yang baik, tapi lalang yang tumbuh. Dunia yang akan memenuhi kehidupan hatinya, bahkan hati Anda sendiri akan dipengaruhi. Amin. Seorang petani yang baik tidak akan membiarkan benih padinya itu tumbuh sembarangan. Ia akan mempersiapkan tempat benih padi itu supaya benih itu dapat tumbuh dengan baik. Kalau petani itu saja tahu tempat yang terbaik bagi benihnya, apalagi Tuhan Allah kita yang maha tahu, ia tahu tempat yang terbaik bagi kita bisa bertumbuh. Amin. Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang membawa kita kepada tempatnya yang Ia kehendaki. Mungkin Anda berpikir, oh semua gereja itu sama. Tapi saya katakan di sini tidak. Tidak semuanya sama. Bukan Allahnya tidak sama, bukan Tuhannya tidak sama. Tapi yang Tuhan kehendaki itu belum tentu. Benih padi itu ditempatkan di tempat yang tepat. Anda dan saya itu harus ditempatkan di dalam gereja yang tepat, di mana Anda bisa dididik. Supaya Anda bisa bertumbuh. Saya tidak menjelekkan gereja-gereja yang lain. Tapi inilah kebenaran itu. Yaitu Tuhan tahu tempat di mana Anda ditempatkan. Dia tahu sekali. Ini orang yang keras, dia harus dididik di tempat yang ini. Ini orang yang lembut, dia harus dididik di tempat yang ini. Ini biji yang keras, ini benih yang keras, dia harus diperlakukan di tempat yang ini. Biji yang keras ya, benih yang keras itu nggak bisa diperlakukan langsung tanam, tumbuh gitu, nggak bisa. Tadi yang saya bilang apa tadi? Dia harus dihangatkan, kasih air hangat. Ini hatinya yang keras, dia harus dididik di tempat ini. Saya tahu hati saya begitu keras. Tuhan tahu tempat yang terbaik bagi saya. Dan saya mengucap syukur kalau Tuhan tempatkan saya di tempat ini. Itu bukan maunya saya,
Tapi saya tahu itu maunya Tuhan, supaya kita dididik di tempat yang tepat, untuk bisa bertumbuh. Amin. Tapi tergantung masalahnya ini, kalau saya keluar dari sini, masalahnya benih ini punya tangan, ini yang hidup ini ya, punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya telinga, dan punya hati. Punya mau-maunya sendiri, punya egonya sendiri, punya pilihan bebas. Masalahnya di situ. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu tempat yang terbaik di mana Anda ditempatkan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, terus wah kalau nggak seneng ya, ini saya nyinggung sedikit. Boleh kan saya nyinggung. Tapi benar, karena nggak mau diperlakukan, nggak mau diberi sesuatu yang menghidupkan, memberi kehidupan. Petani itu memberi kehidupan. Ini loh, saya kasih yang terbaik. Saya kasih tempat yang terbaik. Tapi mau-maunya sendiri, saya bilang tadi apa? Benih itu punya mulut, punya hati, punya telinga. Aku nggak mau. Aku maunya di sini, aku maunya di sana, aku mau di sana. Kalau ada Tuhan, punya maunya sendiri, pada akhirnya sudahlah tinggalkan saja. Saya nggak mungkin bertumbuh di situ. Itu omong kosong Bapak Ibu Saudara. Tergantung Anda dan saya, bagaimana Anda merespon setiap apa yang Tuhan proses dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh sebab itu coba kita lihat slide yang berikutnya. Benih yang baik itu akan diproses. Ada diberi pupuk, ada diberi obat, ada disiangi. Tahu nggak disiangi? Dikasih siang gitu, bukan. Disiangi itu dibersihkan dari gulma. Disiangi, terus yang ini ada satu perlakuan yang baru. Kok saya malah ini tukang padi ya, petani padi. Tapi benar, ini perlakuan yang baru yaitu di pruning. Padi itu di pruning, kan biasanya pruning itu di pohon anggur atau pohon-pohon yang lain, tapi ini di padi. Hal yang unik diperlakukan, tapi ini menghasilkan yang banyak ternyata. Di pruning. Kalau kita lihat, kalau petani itu memberikan yang pertama dipupuk. Dipupuk yaitu maksudnya dipupuk dan diberi obat itu. Kalau kita di dalam gereja itu kita diberi firman Tuhan, kita diberi pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kita diberikan pengajaran-pengajaran yang baik, yang sesuai dengan Alkitab. Kita nggak keluar dari doktrin Alkitab, kita bukan doktrin kita sendiri, tapi sesuai apa yang Alkitab tulis, apa yang kehendaki oleh Alkitab itu, apa yang Allah sendiri kehendaki dalam Alkitab itu. Kita sudah diberikan banyak hal di dalam kehidupan kita di gereja ini juga. Bapak Ibu Saudara, benar enggak? Siapa yang merasa tidak diberi pupuk atau diberi obat atau firman Tuhan yang terbaik? Siapa yang merasa? Enggak ada yang angkat tangan. Karena kita tahu itu yang terbaik. Amin. Cuman sekali lagi, kita punya hati, mulut, telinga, kaki dan tangan. Kita punya pilihan sendiri, kita punya respon sendiri, masing-masing setiap orang punya respon sendiri. Benar enggak? Waktu diajari, waktu diberi pupuk, kalau yang enggak suka bilang, aduh ngapain firman ini lagi, aduh ngapain pengajaran ini lagi, bosen saya diajarin terus. Bosen saya diberi firman ini terus, diulang-ulang. Saya bosan. Saya dikasih pengajaran begini, bosan saya. Saya maunya yang lain. Kalau padi dikasih pupuk yang lain, dikasih obat yang lain bisa mati. Bener gak? Coba saya kasih pupuk yang bukan untuk padi. Saya kasih pupuk tebu, misalkan saya besar di perkebunan tebu ya. Bisa mati tuh, padi tuh, kepanasan. Panas, waduh, bukan. Tapi gak kuat gitu, gak tahan dia akan pupuk itu. Terus kemudian disiangi. Waktu
seorang petani itu menyiangi padi, dia menyiangi itu supaya tidak ada gulma di situ. Tidak ada rumput-rumput yang di sekitar padi itu, di sekitar padi itu, supaya tidak ada tumbuhan liar di situ. Dia siangi, dia dibersihkan. Nah, waktu dibersihkan, kadang-kadang kita bilang kalau kita benih yang baik itu, aduh sakitnya, saya nggak mau ditegur. Aduh siapa kamu negur saya? Misalnya gitu dalam gereja. Aduh hamba Tuhan ini nggak tahu perasaan saya. Apa yang saya alami. Kamu bisa ngomong doang hamba Tuhan. Saya kan yang ngalami. Ya iya kamu yang ngalami. Dan sekarang diberi firman supaya kita dibersihkan, supaya kita bisa lepas. Itu akar-akar yang dibersihkan di dalam hati. Anda dan saya itu mau dibuang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang itu yang hal-hal yang duniawi, yang kita sukai. Aduh kamu tuh suka begini, gini. Enggak, saya enggak seperti itu. Apalagi kalau kalau saya aja deh. Suka game ya. Saya enggak mau ngasih yang lain, saya aja. Karena saya enggak sakit hati. Aduh, kamu suka game. Kamu kalau main gila dari pagi bisa sampai malam. Itu mempengaruhi otakmu, mempengaruhi jiwamu. Tapi apakah saya bilang, oh iya ya. Atau saya bilang, enggak mempengaruhi kok. Enggak masalah itu kok. Tapi iblis itu lebih cerdik daripada Anda dan saya Bapak Ibu Saudara. Adik-adik, saya kasih tahu. Iblis itu lebih cerdik daripada Anda. Dia tahu bagaimana mencuri Anda. Bagaimana mencuri iman Anda. Tadi Dr. Paul sempat bilang tentang pornografi ya. Dia tahu, oh ini mau tiba-tiba muncul. Enggak mungkin itu. Kalau kamu sudah membuka itu algoritmanya akan memunculkan itu. Coba HP-mu kasih ke hamba Tuhan atau kasih ke saya lihat. Saya mau lihat, benar enggak? Algoritmanya langsung ting, keluar seperti itu. Berani enggak? Kasih HP-nya. Saya buka itu medianya. Berani enggak? Adik-adik terutama nih. Bapak Ibu Saudara juga ada juga. Saya yakin itu. Jangan pernah memasukkan hal-hal yang menjatuhkan Anda dan saya. Tadi saya bilang apa? Iblis lebih cerdik daripada Anda dan saya. Bagaimana? Dia akan cari waktu yang tepat untuk bisa masuk ke dalam kehidupan Anda dan saya. Gulma itu tadi kalau kita baca di firman itu, iblis itu pada waktu malam dia menaburkan benih yang jahat itu. Tadi kalau kita dengar Dr. Paul sebut. Dia menaburkan benih yang jahat itu di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, peperangan dalam pikiran kita. Enggak masalah kok buka sedikit. Cuman buka sedikit kok. Enggak masalah. Cuman sejam doang. Hei, saudara tahu enggak? Iblis tahu yang terbaik waktunya di dalam kehidupan Anda kalau Anda sedikit membuka saja satu pijakan di dalam kehidupan Anda, satu pijakan dalam area kehidupan Anda dan saya, dia langsung masuk. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Dia bawa masuknya bukan cuma dia sendiri, tapi dia bawa teman-temannya. Bukan cuma satu, tapi benar dia bawa teman-temannya. Dari pornografi ya, nanti larinya kemana-mana itu. Percaya sama saya. Dia akan lari kemana-mana. Dan dia akan menjatuhkan di mana-mana, bukan hanya Anda dan saya, tapi dia akan menjatuhkan keluarga Anda, orang di sekitar Anda. Dia mencoba masuk, dia akan membunuh, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan iman dalam kehidupan Anda. Iman dan
pengharapan kita di dalam Tuhan, pasti akan dicuri, dia akan bunuh sampai kita tidak beriman lagi. Sampai kita tidak percaya bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu begitu kasihnya kepada kita. Dia akan curi. Jangan biarkan iblis mencuri, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang dipruning, kalau kita lihat di pruning itu dipotong padi itu. Supaya dia bisa bertumbuh lebih banyak tunasnya lagi. Dan dia akan menghasilkan buah yang banyak lebih lagi. Ini hal yang aneh sebenarnya, tapi itu yang diperlakukan oleh petani. Dan itu yang ternyata itu lebih bagus. Tapi tidak semua orang bisa mempruning ini. Hanya petani yang benar-benar ahli yang bisa melakukan pruning ini. Dan gak sembarangan, nanti kalau salah pruning ternyata mati. Tapi Tuhan tahu bagaimana memotong bagian-bagian yang di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu memotong bagian-bagian yang salah dalam kehidupan Anda dan saya. Dia nggak langsung potong begitu saja. Kalau dipotong begitu saja lah, aduh. Kalau orang Jawa bilang, aduh biung, opo iki gitu. Ketimpa ini, sudah ketimpa ini, ketimpa ini, ketimpa ini. Tuhan itu tidak seperti itu. Tapi Tuhan tahu kapan dia memotong yang kecil-kecil di dalam kehidupan Anda dan saya. Sekarang respon Anda apa? Kalau padi itu tadi nggak akan merespon. Tapi kita punya respon. Kita punya hati, punya mulut. Waduh, sakit banget. Kenapa dia yang menegur saya? Kenapa hamba Tuhan ini menegur saya? Kenapa enggak hamba Tuhan yang lebih besar aja yang menegur saya? Siapa kamu? Dia bilang gitu. Kita bilang begitu. Kita enggak mau Tuhan pruning dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau seperti padi itu, dia mau dipruning, pasti akan menghasilkan yang banyak. Pasti akan mengeluarkan tunas-tunas dan bulir-bulir yang banyak. Oleh sebab itu kita buka di slide yang berikutnya. Benih yang baik akan menghasilkan benih yang baik pula. Benih yang baik akan menghasilkan benih yang baik pula. Bapak Ibu Saudara, benih padi itu ya, dia akan menghasilkan satu bulir benih padi itu, dia akan menghasilkan setidaknya beberapa atau berapa ratus benih bulir padi. Kalau dia sesuai dengan tempatnya, kalau dia sesuai dengan perlakuannya, dan dia menerima apa yang diberikan petani itu, dia menerima pupuk yang baik, dia menerimakan perawatan yang baik, dia akan menghasilkan satu bulir itu bisa 900 bulir. Begitu banyak bukan? Satu bulir padi bisa menghasilkan 900, maksimal 900 bulir padi. Itu banyak banget. Dan kalau dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh menerima apa yang diajarkan, kalau kita melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, melalui gerejanya, melalui hamba Tuhan, melalui khotbahnya, melalui pengajaran-pengajarannya, kalau kita benar-benar menerimanya dan melakukannya, bukan hanya menerima tapi melakukannya, kita akan berbuah. Buahnya itu banyak. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan, kita pasti akan berbuah. Dan buahnya itu pasti banyak. Dan buahnya itu bagi kemuliaan Tuhan. Benih yang baik menghasilkan benih yang baik. Saudara, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau benih yang baik, dia akan menghasilkan yang baik. Ada enggak benih yang baik menghasilkan benih-benih yang tidak baik? Ada. Tapi enggak banyak. Kalau dia sungguh-sungguh menerima yang apa petani perlakukan. Kalau dia sungguh-sungguh menerima pupuk itu, dia akan pupuk dan perawatannya itu pasti akan menghasilkan yang baik. Tadi saya bilang, tapi kalau buah itu tidak jatuh dari tidak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi kalau benih itu yang baik, dia pasti menghasilkan baik. Kalau Anda dan saya melihat anak-anak Anda, jangan buru-buru salahkan sekolah.
Jangan buru-buru salahkan guru sekolah minggu. Jangan buru-buru salahkan gereja. Tadi saya bilang sekolah. Oh, sekolahnya ini yang mengajarkan. Oh, guru sekolah minggunya ini yang mengajarkan, tidak benar. Jangan buru-buru. Ingat tadi, buah tidak jatuh jauh. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya apa, Bapak? Dia akan melihat anak itu. Mungkin Anda tidak pernah berpikir anak itu melihat. Mungkin Anda tidak pernah melihat, tidak pernah berpikir bahwa anak itu akan meneruskan seperti yang Anda lakukan. Yang punya anak ya. Iya, anak rohani juga bisa. Anda tidak pernah berpikir bahwa, anak ini kenapa begini. Kita harus koreksi diri kita sendiri dulu. Apakah saya seperti itu? Kenapa anak saya seperti ini? Lihat diri kita dulu. Kenapa anak saya nggak suka baca firman? Bapaknya juga, ibunya juga nggak suka baca firman. Benar nggak? Jangan suruh-suruh. Kalau kamu harus baca firman, kamu harus hafal firman. Hafal nggak lu? Kalau coba anaknya bilang gitu, Pak, hafal nggak Pak? Malu nggak lu? Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai benih-benih yang baik, kita harus bisa merespon yang benar. Apa yang telah diberikan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui gerejanya, melalui hamba Tuhan, kita bisa merespon dengan baik. Memang semuanya tergantung Anda dan saya, bagaimana kita meresponnya. Apakah Anda mau bertumbuh dengan baik? Apakah Anda mau berbuah dan buahnya banyak? Atau Anda cuman, cukuplah segini, yang penting saya bisa tumbuh, gak apa-apa. Kita lihat slide yang berikutnya. Ini salah satu benih-benih yang tidak sesuai dengan tempatnya. Tadi punya hati, punya kaki, punya tangan. Kalau yang gambar di samping ini sebenarnya biji dari pohon kresen. Kresen tahu ya? Pohon kersen. Buah kersen. Itu siapa yang bawa? Burung. Benih ini sebenarnya kalau pohon kersen itu benih yang baik. Tapi bukan manusia yang bawa. Burung, di mana-mana dia. Akhirnya dia tumbuh di tembok. Dia suka, kalau Bapak Ibu Saudara suka lihat kan di gedung-gedung itu, di Ruko Royal itu juga ada itu yang besar bahkan. Itu tumbuh seperti ini. Bisa nggak benih itu tumbuh? Bisa, tapi berapa lama? Bisa nggak berbuah? Nggak tahu. Belum tentu berbuah, belum tentu juga bisa tumbuh besar. Belum tentu, apalagi di retakan-retakan tembok. Dia nggak akan bertumbuh cepat. Ini saya ambil di Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Raja Laut, di situ ada tembok kan, belakangnya lihat di situ. Nah, bisa lihat bagaimana itu benih itu tidak seharusnya ditempatkan. Kita maunya sendiri. Kita maunya sendiri dan kita mau, aku mau di sini. Ini lebih keren, saya di tembok. Saya di tempat ini lebih keren. Waduh, saya dipakai di sini lebih keren. Kalau di tempat ini, waduh saya duduk doang. Saya harus dengerin. Kalau di tempat ini, saya lebih keren. Saya ditempatkan nih, paling tinggi nih tempatnya. Itu sama seperti siapa yang mau meninggikan diri? Siapa? Yang sombong ingin meninggikan diri, menyamai dengan Allah. Siapa? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan yang gambar yang ini saya ambil di apa yang saya tanam di atas di dak itu yang kayak rumput. Itu bukan rumput, itu padi. Mungkin Anda bikinnya padi ya, rumput ya. Itu padi. Itu padi yang tumbuh tidak seharusnya dia tumbuh di mana dia tumbuh. Tumbuhnya di
dekat pohon sawo. Itu pohon sawo. Gak tahu ya, gak kelihatan soalnya. Kalau Anda bisa lihat. Saya maunya di tempat yang ini yang dingin, yang enak, yang dilihat orang. Saya maunya seperti ini. Saya gak mau diatur-atur Tuhan. Untuk apa saya diatur-atur? Hidup saya adalah milik saya sendiri. Alah, seminggu sekali ke gereja, gak apa-apa. Cukup itu. Baca firman cuman hari Minggu, cukup itu. Kalau kita maunya sendiri, seperti benih padi ini. Dia gak akan bisa tumbuh lama dan dia tidak akan pernah berbuah. Dia akan mati dan tidak akan lama-lama. Mungkin Anda pikir, saya bisa tumbuh, saya bisa. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya ada kekuatannya. Ada waktunya umur Anda dan saya. Ada waktunya Anda dan saya lemah. Ada waktunya Anda, saya kuat. Pertama dia bisa tumbuh cepat. Seperti benih padi yang ditanam di itu. Hebat dia. Tapi berapa waktu kemudian dia tidak akan bisa bertahan. Itu kalau di dalam kehidupan kita, Anda dan saya tidak akan pernah bisa bertahan di dunia ini tanpa Yesus Kristus. Tanpa perlakuan dari Yesus Kristus, bagaimana dia merawat Anda dan saya melalui gerejanya, melalui hamba Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin yang ada. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Anda dan saya adalah benih yang baik, bukan benih seperti yang di belakang ini. Saya percaya bahwa Anda dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan juga. Yang benih yang siap dipakai untuk memberikan dampak bagi sekitar Anda dan saya. Slide yang terakhir, Tuhan itu baik dan tidak salah memilih Anda dan saya. Pernahkah Anda berpikir Anda salah dipilih? Tuhan tidak pernah salah memilih Anda dan saya untuk berada di tempat ini. Amin. Anda adalah benih yang baik. Benih yang baik itu pasti diproses. Benih yang baik akan menghasilkan benih yang baik pula. Tuhan percaya, Ia percaya, Tuhan berharap Anda dan saya itu bisa berhasil. Ia selalu ada dekatmu, dekat Anda dan saya. Ia mengasihi Anda dan saya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin firman ini cuman sesimpel ini. Tapi saya mau ingatkan, bukan Anda yang memilih untuk dekat kepada Tuhan. Tapi Anda dipilih untuk mendekat kepada Tuhan karena kasih Tuhan sendiri, kasih Kristus sendiri yang telah menebus Anda dan saya, yang telah mati di kayu salib dengan darah yang mahal. Dia menebus Anda dan saya. Sekarang apakah respon kita? Maukah Anda dan saya menerima proses daripada Dia supaya kita bisa berbuah seperti padi itu maksimal bisa 900 bulir padi lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan, pasti kita akan berbuah dan buahnya itu banyak bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya undang berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam namamu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang telah kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak jauh daripada kami Tuhan. Engkau dekat kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadangkala kami tidak merasakan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadangkala kami merasa bahwa Engkau jauh, begitu jauh dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami semua di tempat ini Tuhan. Supaya kami memandang seperti yang Engkau mau kami memandang Tuhan.
Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan rahmat. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan pulang dengan kasih daripada-Mu Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Apapun juga yang Kau percayakan dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami kembalikan segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah selesai Bapak Ibu Saudara, satu sama lain salam-salaman. Engkau benih yang baik.